Halo, yo, kembali lagi ke channel Habibie Yusuf, channel YouTube yang subscribernya masih sedikit, tapi nggak apa-apa, sedikit siapa tahu yang nontonnya lumayan ada lah ya. Kalau ada yang nonton, ada yang mendapatkan manfaatnya ya alhamdulillah bersyukur gitu ya. Oke, video ini kita sedang membahas pembahasan beberapa materi. Pak, tumben materinya YouTube-nya tentang pembelajaran. Iya, karena ini sebenarnya nggak iya sayang sini. Karena perkuliahan ini sebenarnya nggak sengaja ya. Nggak sengaja ya gitu ya. Kenapa nggak sengaja? Karena belakangan ini saya melakukan perkuliahan online ya sebagaimana yang teman-teman lakukan ya di masa pandemik ini kita melalui online itu kok suaranya nggak kedengaran gitu ya. Oke Gian. Iya boleh. Suaranya nggak ada gitu, suaranya nggak kedengaran gitu ya. 2-3 kali gitu ya. Saya merasa kok jadi takut takut nggak enak juga udah berbicara panjang, teman-teman cuman ngangguk-ngangguk tapi nggak kedengaran gitu kan. Ya sudah saya coba melalui YouTube gitu ya. Semoga ini bermanfaat gitu ya. Oke. Kalau tadi yo itu membuka channel YouTube ya, bukan membuka pembelajaran gitu. Oke, kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Ya istighfar dalam hati kita masing-masing 6 kali. Istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung ini mau membawanya dengan formal begini kaku atau nyantai saja gitu ya. Oke, kita lihat saja mengalir saja ya. Kita membahas tentang seputar guru jelas, seputar tentang pendidikan karena bukan kebetulan kalau kali ini ya emang saya di Fakultas Pendidikan Pedagogik gitu ya. Apa sih itu pedagogi, buat apa pedagogi, nanti setelah pedagogi itu ada 8 keterampilan dasar mengajar gitu ya. Nah, kita ketahui bersama-sama kita ini Indonesia ini negara hukum gitu ya, maka kita harus mengikuti aturan regulasi yang ada gitu ya. Regulasi kita tentang guru ini ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Itu udah lama undang-undangnya dan memang belum ada perubahan gitu dan undang-undangnya cukup bagus gitu. Di situ dikatakan guru dan dosen harus memiliki minimal 4 kompetensi guru ya. 4 gini ya. Saya nunjukin yang ada cincin nikahnya. 4 kompetensi guru, bukan empat empat yang lain gitu. Tapi 4 kompetensi guru. Ya ada yang tahu mungkin maksudnya gitu ya. Udah biarkan itu interpretasi kalian masing-masing. Ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian gitu ya. Keempat kompetensi ini adalah sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru dan dosen. Keempat kompetensi ini sangat penting, sangat penting. Bahkan teman-teman tahu sendiri ya, yang udah di dunia pendidikan yang udah jadi guru tuh ada yang namanya UKG, uji kompetensi guru. Seorang guru untuk mendapatkan sertifikasi guru ya, dimana sertifikasi guru itu baru dinyatakan guru itu profesional, dia harus ikut seleksi UKG dulu kalau mau lulus sertifikasi guru. UKG uji kompetensi guru, yang diuji ya 4 kompetensi ini gitu ya. Jadi kalau Anda nggak mengenal 4 kompetensi ini ya Anda bisa jadi nggak lulus juga UKG gitu ya, uji kompetensi guru, dan nanti tidak dapat sertifikasi guru. Sedangkan sertifikasi guru ya manfaatnya kita tahu banyak gitu ya, termasuk manfaat buat keluarga, anak dan istri gitu ya. Oke, kita nggak ngebahas di situ sebenarnya. Keempat kompetensi guru ini 3 diantaranya hampir semua ada, profesi apapun memilikinya. Kepribadian ya,
Coba nggak usah jauh-jauh. Kita berbicara kepada hmm, pramu saji misalnya, butuh nggak kompetensi kepribadian? Butuh. Coba bayangkan kalau Anda sedang ada di suatu meja makan, lagi di tempat restoran yang enak sekalipun, tiba-tiba pramusajinya menyajikan menu biasa saja gitu kan, menunya biasa saja, habis itu ngomong ya, pesan apa? Itu aja. Ada lagi nggak? Coba bayangkan, itu kan jadi gimana kita makannya gitu kan. Jadi profesi apapun, nggak harus pramusaji, bahkannya itu harus memiliki kompetensi kepribadian gitu ya, kompetensi sosial ya. Kalau yang di mana-mana pasar-pasar itu kan kita ketahui bersama, ayu kakak itu kan itu melakukan interaksi sosial, itu profesi menjual kayak gitu kan. Jadi ya hampir semua profesi itu harus memiliki profesional, kepribadian, sosial gitu ya. Nah, yang paling khas dari guru itu ya kompetensi pedagogik gitu ya. Pedagogik memang diambil dari bahasa Yunani gitu ya, paidos dan gogos. Ceritanya zaman dulu tuh ada orang, ya mohon maaf, itu memang kerjaannya dia mengantar anak majikannya gitu ya, mengantar pulang pergi ke sekolah gitu ya. Itu dari situ nama pedagogik. Nah, akhirnya lambat laun pedagogik ini menjadi bagian dari dunia pendidikan. Kalau teman-teman membaca beberapa teori tentang pedagogik, itu akan panjang gitu ya pengertiannya gitu ya. John Dewey mengartikannya dan sebagainya. Saya kasih kata simpelnya saja, pedagogik itu ada seni mengajar gitu ya, atau seni menciptakan proses pembelajaran di kelas itu. Jadi proses pembelajaran di kelas tuh ada seninya gitu kan. Maka anda sebagai murid, kita sebagai murid, kita kan akan menilai gitu ya. Beberapa guru, beberapa dosen itu punya tipikal cara ngajarnya yang berbeda-beda. Ada yang memang aramiah, ada yang memang dia konsep, dia perajan, dia memang bisa diperajarin. Seni mengajar itu makanya disebut dengan kompetensi pedagogik gitu. Oke, itu kompetensi pedagogik kurang lebih seperti itu. Apa sih kompetensi pedagogik yang disampaikan pertama kali? Memang kompetensi pedagogik ini masih umum gambarannya ya. Nanti secara eksplisit akan diberikan detailnya pada 8 keterampilan dasar mengajar. Pertama saja itu bahasanya adalah kompetensi pedagogik adalah mengenal karakter peserta didik. Hah? Mengenal karakter peserta didik? Buat apa? Apa gunanya gitu ya? Kan itu masih terlalu umum, mengenal karakter peserta didik. Seni mengajarnya di mana? Nah, harus dipikirkan ya teman-teman. Sesuatu yang umum, mindset yang umum itu akan membawa kepada hal-hal yang eksplisit, detail. Gak usah jauh-jauh lah. Misalnya umum, keyakinan, mindset umumnya adalah agama dia adalah Islam. Maka kegiatan dia sehari-hari dia maka akan sesuai dengan konsep agama Islamnya gitu. Nah, itu kenapa konsep yang umum bisa mempengaruhi bervariabel juga kepada konsep yang detail. Misalnya Anda orang NU, maka ibadah-ibadah yang akan dilalui setiap hari ala-ala NU, begitupun orang Muhammadiyah gitu ya. Jadi pedagogi memang masih umum gitu. Nanti didetailkan dengan yang namanya 8 keterampilan dasar mengajar gitu. Seringkali kita juga seperti itu ya. Undang-undang 45, Undang-undang 45 itu kadang nggak terlalu detail gitu ya, nggak terlalu eksplisit gitu ya, tetapi akhirnya muncul lagi peraturan undang-undang, peraturan perpres presiden dan peraturan daerah yang membuat itu menjadi lebih detail gitu ya. Saya bukan bidang hukum gitu ya, tapi kurang lebih ya seperti itu analoginya gitu. Ada juga Al-Quran gitu. Al-Quran juga membahas beberapa hal yang umum walaupun ada beberapa yang teknis juga gitu. Dan hadis muncul gitu ya untuk menerangkan beberapa yang detail gitu kan. Di Al-Quran juga nggak dikatakan bagaimana sholat 5 waktu itu sholat wajib itu jumlahnya ada berapa rakaat dan sebagainya. Akhirnya hadis menjelaskan. Sama seperti ini kompetensi pedagogik
tidak diberikan secara detail gitu ya. Nanti detailnya ada di 8 keterampilan dasar mengajar gitu. Oke, mengenal karakter peserta didik. Oh, itu sangat pengaruh teman-teman. Dengan Anda mengenal karakter peserta didik, maka Anda bisa melakukan perakuannya sesuai dengan karakternya. Kan gitu tuh. Gitu ya. Bahkan bahasa saya, hasil penelitian saya, itu bukan hanya mengenal karakter peserta didik, tetapi apapun yang melekat pada peserta didik gitu. Itu akan mempengaruhi kita gitu ya. Perakuannya apa gitu ya, sesuai dengan karakternya beda-beda. Bahkan ada orang bijak yang mengatakan orang bijak itu tahu lawan bicaranya. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi dengan mengenal karakter peserta didik, kita bisa memberikan detail-detail pembelajaran disesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa sekonyol-konyol memberikan gambaran umum setiap individu gitu. Tapi kalau kita memperlakukan setiap individu sesuai dengan karakternya, itu lebih humanis, lebih kena ke hati gitu. Dan saya mendapatkan kehumanisan itu dari UPI gitu ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Coba bayangkan waktu kuliah ada Profesor Juntika ya, Prof Juntika. Prof Juntika itu mengatakan apa? Beliau mengatakan berapa banyak sih guru yang bangun sholat malam ya, bangun tahajud bukan hanya mendoakan dirinya saja, bukan hanya mendoakan keluarganya saja, tetapi dia bangun juga mendoakan anak didiknya. Dia bangun mendoakan individu-individu peserta didiknya supaya sukses dan lebih baik daripada dirinya. Coba bayangkan, guru-guru dosen yang jarang melakukan itu, selama ini aku egois ya gitu. Padahal untuk membuat murid kita cerdas, membuat murid kita sukses, itu bukan hanya lewat ucapan saja gitu ya. Kalau ucapan ngajar di kelas cuma 45 menit kali 2 itu susah. Tetapi sebagai orang muslim itu senjatanya kan banyak, itu humanis tuh. Jadi kita masuk ke kelas itu bukan membuat orang jadi pintar gitu. Itu waktunya sempit gitu ya, tapi kita bisa menginspirasi orang banyak gitu. Nah, karakter ini sangat penting gitu, mengenal karakter peserta didik, karena kita ketahui bersama-sama beberapa teori mengatakan manusia itu unik ya, manusia unik, antara satu manusia dengan manusia yang lainnya itu berbeda gitu ya. Bahkan orang kembar sekalipun nggak bisa sama gitu ya. Mau kembar identik mirip dari kecil dipakein baju sama-sama baju Superman, pas udah gede dua-duanya apa sama-sama suka Superman, belum tentu gitu. Itu yang namanya manusia itu unik. Setiap individu itu berbeda-beda gitu. Jadi kita akan menyesuaikan teknik materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan karakter peserta didiknya, karakter lingkungannya, karakter kelasnya. Kalau udah mapan, udah bagus, maka kita bisa mengikuti sesuai dengan karakter peserta didiknya masing-masing. Bahkan sebelum masuk ke menyesuaikan karakter peserta didiknya masing-masing yang berbeda-beda itu gitu ya, kita untuk mengetahui atau memotret karakter di mana kita bicara gitu ya. Misalnya Anda ngajar di pesantren ala NU misalnya gitu, maka materi-materi fikih tentang ibadahnya, maka Anda akan menyampaikan materi-materi tentang NU gitu ya. Begitupun Anda di pesantren Muhammadiyah gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Itu namanya mengenal karakter peserta didik. Akhirnya ke teknis itu mengenal karakter lingkungan pendidikannya. Habis itu mengenal karakter peserta didik. Akhirnya apapun yang melekat gitu ya, apapun yang melekat pada peserta didik, bahkan sampai jenis kelamin, adik-adik semua. Misalnya teman-teman nanti lulus, amin, dengan tepat waktu dan nilai yang baik gitu ya. Karena saya pernah dapat istilah gitu ya, disertasi, tesis, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ya, bagus juga kalau Anda ciptakan skripsi yang luar biasa, tapi kalau membuat Anda lulusnya lama kan nggak enak juga gitu ya. Jadi skripsi, tesis, disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai gitu. Jadi
Jadi kembali ke ini ya. Nanti ketika teman-teman lulus jadi guru gitu ya, terus jadi bapak guru, tapi ngajarnya kebetulan di SMA. Anak SMA juga udah pada akil balik, sudah pada dewasa. Ketika merespon jawabannya bagus atau jawabannya biasa saja, dan Anda meresponnya dengan bagus, memberikan penguatan gitu ya, memujinya, itu kalau peserta didiknya sesama jenis, boleh Anda puji dengan sambil memukul, menepuk-tepuk pundaknya ya. Ya, jawabannya bagus gitu. Ya karena kita tahu gitu ya, dia sejenis sama kita gitu. Tapi kalau dia kitanya guru laki-laki, terus dia perempuan, udah 3 SMA juga, Anda nggak bisa menyentuh pundaknya gitu kan. Itu kan jadi beda perlakuannya gitu ya, karena kita mengenang gitu. Bahkan kalau teman-teman ketahui bersama ya, di Cina itu gitu ya, saya bukan orang pro Cina gitu ya, tetapi memang ini contohnya di Cina itu ada kejadian ketika muridnya, setiap dia pulang, setiap bel pulang sekolah, si gurunya ini kaget gitu kan, karena berkali-kali dia pulang langsung pulang. Padahal teman-temannya itu kalau pulang itu melakukan, temannya itu kalau pulang itu temannya pulang itu melakukan ekstrakurikuler, olahraga gitu. Tetapi dia langsung pulang berhari-hari, per minggu-minggu, nggak pernah berbau, nggak pernah bersosial gitu. Coba bayangkan, Anda kalau jadi guru yang normalnya gitu ya, rata-rata akan apa? Langsung menegur gitu. Kenapa Anda langsung pulang gitu? Kenapa Anda pulang? Kenapa pulang? Yuk olahraga dulu, yuk puisi dulu, yuk melakukan ekstrakurikuler dulu. Bahkan ada beberapa guru nggak bertanya dulu kenapa dia pulang gitu kan, nggak mengidentifikasi masalah dulu gitu kan, tapi langsung dia memberikan generalisasi harus beginilah. Beda gitu ya, nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus mengidentifikasi. Kok Pak repot-repot mengidentifikasi orang, peserta didik satu persatu? Ya itulah fungsinya guru, memiliki sifat yang humanis, mengidentifikasi peserta didiknya gitu. Jangan kita merasa jumawa gitu. Anda sudah menjadi guru, terus sudah mengajarkan di kelas, sudah menyampaikan materi, udah selesai tugas saya sebagai guru. Enggak begitu ya teman-teman. Tanggung jawab guru itu bukan hanya sebatas di kelas gitu ya. Perlu jadi diidentifikasi tuh, kok harus repot-repot? Ya emang itu tugas guru gitu kan, harus mengena ke jiwa peserta didiknya, harus hadir di tengah peserta didiknya gitu. Jangan merasa jumawa gitu kalau Anda sudah selesai di kelas menyampaikan materi, sudah selesai semua. Itu bukan tugas guru gitu ya. Kalau tugas guru hanya seperti itu, sama robot bisa diganti gitu. Gitu ya, robot diganti gitu. Tapi kan tugas guru diidentifikasi. Kok perlu juga identifikasi masalah itu penting. Kalau Pratikno ya, Seknek kita, Menteri Sekretaris Negara yang mantan rektor UGM, itu mengatakan kalau kita tidak mengidentifikasi masalah, itu sama saja seperti kita naik sepeda di jalan, menaik sepeda di tempat gitu, goes tapi nggak kemana-mana, keringat iya, capek iya, tapi nggak mencapai ke tujuan, nggak kena kemana-mana. Itu kata Pratikno. Jadi harus identifikasi masalah. Kalau tahu masalahnya, sama seperti kita akupuntur tuh ya, atau zaman dulu ada yang namanya film Yoko ya. Mungkin adik-adik nggak tahu film Yoko gitu ya. Atau ada yang tahu, berarti seusia gitu ya. Di searching aja gitu ya, film Yoko, Bibilung gitu ya. Film-film zaman dulu tuh ada yang namanya titik, namanya totok, ditotok diem gitu ya. Nggak semua tempat di badan kita bisa ditotok diam gitu, tempatnya tersendiri gitu ya. Berarti kan harus mengidentifikasi masalahnya gitu. Aku puntul juga seperti itu kan, kalau sakit pinggang sebelah mana gitu ya, itu kan mengidentifikasi masalah. Maka nggak aneh kalau ada istilah tuh, pukura sesuai sasaran gitu. Jangan Anda memukul sekeras-kerasnya gitu, tetapi nggak sesuai sasaran. Pukura sesuai sasaran, bukan mukul sekeras-kerasnya. Anda mukul sekeras-kerasnya, kalau itu nggak sesuai sasaran, nggak ada yang kena gitu ya. Tapi kalau sesuai sasaran, jangankan dipukul, kita sentuh saja sudah kena gitu.
Makanya ada lagu tuh ya, lagunya Ari Lasso Ahmad Dhani, apa namanya, sentura dia tepat di hatinya gitu. Mohon maaf suara saya jelek gitu ya. Jadi tepat sasaran, bukan sekeras-kerasnya. Nah, guru di Cina ini dia nggak langsung menanya, dia nggak langsung menyuruh muridnya untuk ikut seperti teman-teman yang lainnya ekstrakurikuler, tidak. Apa yang dia lakukan? Dia melihat muridnya, dia mengidentifikasi muridnya. Ketika dia lihat, diikuti-ikutin dengan tujuan baik, dengan niat baik, ternyata sampai rumahnya yang kecil, yang rubuh, yang gubuk dan sebagainya, dia tuh cepet-cepet untuk ganti baju yang lain. Kenapa? Karena baju sekolahnya cuma satu, bayangkan, baju sekolahnya cuma satu, dan dia lepas untuk apa? Untuk dipakai adanya sekolah di siang hari. Bayangkan teman-teman, berarti ada maksud gitu. Dan guru ini mengidentifikasi, mengenal karakter peserta didiknya. Setelah dia mengidentifikasi, akhirnya dia memberikan solusi, memberikan treatment sesuai dengan karakternya, sesuai dengan identifikasi itu. Akhirnya apa? Murid itu diberikan baju, melakukan sumbangan, gurunya memberikan hadiah, atau bisa juga melakukan sesama guru itu memberikan sumbangan. Nah, akhirnya dia punya baju lebih dari satu, dan akhirnya bisa ikut ekstrakurikuler gitu. Itu yang disebut dengan mengenal karakter peserta didik. Sampai ke situ, itu yang disebut dengan pedagogi, seni menyampaikan pembelajaran, baik itu di kelas bahkan di luar kelas gitu ya. Walaupun ini nanti masuknya ke dalam kelas gitu ya, pedagogi, tetapi nggak berhenti kelas itu kotak doang gitu ya. Kelas anda artikan hanya 8 kali 6 bersegi 4 atau kotak, itu terlalu sempit kalau arti kelas seperti itu. Nah, jadi pembahasan pertama ini itu tadi ya, mengenal karakter peserta didik. Kedua apa? Kedua adalah menguasai, mengetahui teori dan prinsip-prinsip pembelajaran di kelas. Pak, ini masih umum ya? Iya, ini masih umum gitu. Pedagogi itu masih terlalu umum. Tapi apa tujuannya? Kalau kita mengenal, kita mengenal dengan namanya teori-teori pembelajaran, maka kita akan berperilaku seperti teori itu gitu ya. Misalnya ya, saya mempercayai pembelajaran itu pendekatannya dengan cara student center gitu ya. Jadi pusatnya bukan pada guru gitu, perpusatnya kepada murid. Jadi bukan lagi guru yang aktif, tetapi murid yang aktif gitu. Kalau saya mempercayai pendekatan itu, maka ketika saya ngajar di kelas, maka saya akan menciptakan saya peci apa itu, menciptakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas di mana peserta didiknya aktif gitu, melakukan jigsaw, melakukan snowboard, metode pembelajarannya, peserta didik dibikin kelompok, sama-sama aktif, dibikin drama gitu ya, mereka dramatika, intinya learning by doing gitu ya, praktek sambil belajar. Bikin kelompok juga nggak asal-asal nunjuk bikin kelompok diciptakannya sama, mungkin murid-murid atau teman-teman yang pernah satu kelas belajar bersama dengan saya, sekarang saya yang sudah lulus alhamdulillah misalnya, itu juga pasti tahu ketika saya membagi kelas itu bikin kelompok kan nggak biasa saja gitu ya, kita bikin suara-suara binatang, itu kan seru gitu ya. Itu karena mindset di awal saya itu ya student center, bukan teacher center, tetapi student center gitu. Mohon maaf tadi ada iklan ya teman-teman semua. Gak apa-apa teman-teman semua. Kita lanjut ya. Ini yang disebut dengan mengenal teori, prinsip-prinsip pendekatan gitu. Jadi kita harus mengetahui nih, ada teori-teori pembelajaran seperti apa gitu, pendekatannya seperti apa, metodenya seperti apa, medianya seperti apa.
Dan harus diketahui sekali lagi, media, metode itu semua alat buat pembelajaran, bukan tujuan ya. Jadi oh, tujuannya harus punya ini, punya itu gitu ya, punya alat-alat ini, enggak itu. Tapi metodenya apa, itu adalah alat gitu, alat untuk mencapai gitu. Kita menggunakan metode A untuk mencapai tujuan A gitu kan. Bukan kita menjadikan metode itu menjadi tujuan, kita terlalu capek memikirkannya tapi akhirnya targetnya nggak tercapai gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan mengenal teori pembelajaran, metode pembelajaran gitu ya. Dan juga akan disesuaikan tadi dengan karakter peserta didiknya, disesuaikan juga dengan materi yang akan disampaikan gitu ya. Kebetulan ini saya banyak semester ini ngajar misalnya PAU, ngajar PAI, misalnya teman-teman PAI mahasiswa mengajar tentang praktek mengajar tentang sholat jenazah gitu kan. Sholat jenazah, maka pembelajarannya dengan ceramah ya itu kurang efektif ya. Saya tidak menyarankan ya metode apapun itu sebenarnya. Iya, nggak apa-apa metode, boleh Jian. Jadi bukan metode, bukan Sarah gitu, boleh saja dengan ceramah, tapi ya jauh lebih efektif ketika melakukan pembelajaran materi sholat jenazah adalah praktek gitu kan. Praktek sholat gitu, praktek sholat jenazah dan sebagainya. Nah akhirnya disesuaikan metodenya dengan materinya. Terus itulah kenapa kita harus memahami beberapa metode, beberapa media, teori dan pendekatan pembelajaran gitu. Dan kadang bukan hanya kita sesuaikan nama materi saja gitu, kita juga menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Kayak tadi misalnya contoh, sholat jenazah akhirnya praktek jenazah. Ketika kita praktek jenazah, ketika kita mau praktekkan, kita mau menggunakan kain kafan, ada kain kafannya disediakan medianya oleh pihak sekolah atau madrasah misalnya. Tiba-tiba pas mau dipraktekkan, peserta didiknya pada takut gitu ya, nggak ada yang mau jadi adegan jadi si mayatnya gitu. Ya sudah, jangan dipaksa, kita bisa pakai guling gitu ya. Tapi ada kelas-kelas yang berani semua gitu. Berani, ada yang mau jadi mayat dan peserta yang lainnya juga nggak takut. Ya silakan. Ada contohnya yang jadi jenazah mayat. Nggak ada yang berani, ya jangan dipaksa gitu ya. Diganti dengan guling. Bahkan ada yang takut pakai kain warna putih, ada yang menangis, ya sudah diganti kainnya warna putih dengan kain yang lain gitu. Jangan bendera merah putih juga sebenarnya gitu ya. Takutnya kalau pakai bendera merah putih nanti kita penistaan bendera merah putih gitu. Pakai kain yang lain gitu, atau pakai kain yang lebih warna-warni misalnya, yang bikin orang tidak takut, itu nggak masalah. Itu yang namanya pembelajaran mengenal karakter peserta didik gitu. Kalau karakter peserta didiknya berani, ya silakan gitu ya, berani semua. Bahkan ada satu kelas yang pernah saya masukin gitu, berani semua pakai, ada yang mau jadi mayatnya dan yang lain nggak takut. Bahkan mereka pakai pakai kain, pakai kapas-kapas gitu, dan jadi seru gitu ya. Ya silakan. Tapi satu kelas saya masuk, ada yang nangis nggak berani, ya sudah, nggak harus pakai kain kafan gitu ya. Pakai kain yang lain yang lebih berwarna dan sebagainya. Itu yang namanya pendekatan, itu yang mengenai menggunakan berbagai macam metode, disesuaikan dengan materinya, disesuaikan dengan karakter murid-muridnya. Oke, paling enggak ini ada dua yang sudah tersampaikan ya untuk kompetensi pedagogik. Kita nanti akan melanjutkan ke video berikutnya gitu ya, dari yang namanya pengembangan kurikulum, melakukan pendidikan yang komunikatif gitu ya. Itu bagian daripada pedagogi. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Setidaknya ini ada dua sub materi tadi ya, mengenal karakter peserta didik ya, mengenal yang melekat pada peserta didik,
Kedua adalah menguasai beberapa teori, pendekatan, metode, dan media pembelajaran gitu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya gitu ya. Oh, ngaruh sekali Pak metode itu gitu ya. Misalnya zaman sekarang gitu ya, anak-anak milenial gitu ya. Kalau dulu metode ceramah seringkali guru-guru kita mengatakan metode ceramah, tapi kita nggak boleh mengatakan metode ceramah itu tidak baik gitu ya. Kenapa? Karena zaman dulu guru-guru kita itu diajarin juga pakai metode ceramah dan banyak yang jadi orang sukses gitu ya. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, kehidupan itu kan dinamis, berubah gitu ya. Bahkan dalam beberapa ini kita ketahui bersama, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu ya. Zaman kan berubah gitu ya, zaman berubah. Anak-anak zaman sekarang udah milenial banget, maka ya wajar ketika Anda menggunakan metode media yang juga bisa sesuai dengan usia anak gitu. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Silakan di-share ke teman-teman yang lain, bisa ditonton kapanpun. Sekali lagi video ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan pembelajaran, kita sharing, nggak bisa sharing sebenarnya, nggak ada diskusi, tetapi menyampaikan saja yang diketahui. Teman-teman mungkin bisa lebih tahu dari ini, nanti bisa memberikan di kolom komentar, bisa kita diskusi lebih lanjut. Jadi kita sebenarnya di sini hanya sharing on knowledge. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mengetahui, bisa menjadi murojaah, jadi lebih ingat lagi dan sebagainya. Oke, teman-teman semua, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfira ila anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, ditutup channel YouTube Abibi Yusuf. Cross the door. Cross the door.